Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah wa ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, sebelum saya sampaikan kelanjutan materi kemarin, perlu saya jelaskan sedikit tentang eksiden tadi ya. Pertama, ada kajian perhitungan waktu sholat subuh, itu ada yang menyebut kecepatan antara 10 sampai 18 menit. Untuk hati-hatinya, kita usahakan jangan kecepatan komat, itu lebih baik. Saya tidak tahu persis perbedaan rumus atau apa ya, adanya kecepatan perhitungan. Apakah yang dijadikan patokan di HP itu sudah terkoreksi atau masih hitungan lama, saya juga tidak tahu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada pengertian yang harus dimiliki seorang imam kalau imami sholat, yaitu kalau sholat bacaan rokaat pertama lebih panjang dari rokaat kedua. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah menunggu jamaah yang ketinggalan ya, hikmahnya menunggu jamaah yang ketinggalan, mungkin gosok gigi, mungkin mandi janabah, mungkin yang lain-lain ya, itu salah satunya yang kemudian saya seringnya sholat subuh bacaannya lebih panjang. Di samping tidak ada anak-anak kecil yang ribut, ya, mudah-mudahan itu lebih tenang. Di samping secara kebiasaan orang dari bangun tidur butuh waktu, ya, ada yang BAK, BAB, gosok gigi, ada yang mandi dan seterusnya. Itu sehingga perlu kita pahami bacaan subuh ya, agak panjang. Kemudian yang ketiga, sholat itu otoritasnya sebenarnya di tangan imam.
qomat itu. Jadi imamnya masuk masjid, muadzin baru qomat. Sehingga imam itu baiknya memang sholat sunnahnya di rumah. Gitu ya. Jadi gue patokan kalau begitu masuk masjid sampai baru muadzin itu qomat. Oleh karena itu kita dapatkan hadis Rasulullah itu masuk masjid diqomati, pernah saya sampaikan ya. Diqomati ternyata ketika sudah berdiri semua jamaah dan Rasulullah berdiri hendak mengimami teringat junub, belum mandi janabat, ya. Sehingga Rasulullah keluar lagi, bukan diganti oleh imamnya, enggak, itu otoritas imam itu sampai seperti itu. Rasulullah mandi dulu, kemudian balik lagi ke masjid, masuk, ya, diriwayatkan air itu masih menetes dari rambutnya, sehingga itu menjadi adab kita untuk menjaga sholat kita agar menjadi lebih baik. Dan terkait dengan otoritas ketertiban sholat ini mungkin sedikit demi sedikit lah kita angkat kalau ada hal yang perlu kita jelaskan. Intinya ya masjid sebesar ini memang agak terganggu, ada yang susah, nggak bisa diajak ngomong. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih tertib sholat di masjid kita. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahmatullah. Tadi saya kutipkan dua ayat ya di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang berbahagia, di samping ayat tersebut yang membahas tentang orang yang beruntung itu orang yang khusyuk dalam sholatnya, untuk pembahasan khusyuk dalam sholat ini pasti ada tangga dan tahapannya ya, ada tahapannya. Saya ingatkan pada malam perdana kemarin ya, saya rinci sedikit ya, kenapa kita harus sudah masuk satu level tidak ada pertanyaan, Ustadz saya saum tapi saya nggak sholat, atau sholat saya bolong-bolong, gimana ya? Kalau untuk orang yang memang abangan bener ya, baru kenal ngaji, mungkin itu pertanyaan bisa ditolerir. Tapi untuk jamaah Masjid Nurul Huda nggak bisa ditolerir, gitu loh. Jadi nggak bisa ditolerir. Di dalam surat Al-Mudaththir Allah mengingatkan percakapan orang ahlul jannah dengan ahli neraka. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian kok masuk neraka? Neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu itu di dunia tidak sholat. Ya. Kami dulu di dunia tidak sholat.
Jadi mau bicara saum, mau bicara infak, mau bicara wakaf, mau bicara apa ya perbuatan baik, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, baik-baik saja. Namanya orang sedekah itu orangnya ikhlas maupun gak ikhlas, sholat gak sholat tak pani lah. Gimana betul? Orang mau berbuat baik, ya harus kita dukung, ya. Kita motivasi bagus, ya kan gitu jawabannya. Iya enggak? Tapi masalahnya Allah mengingatkan, ada percakapan dengan ahli neraka yang sudah Allah terangkan, Allah bocorkan ya di dunia ini, yaitu pertanyaan kepada ahli neraka, masalah kakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, kami dulu dah sholat. Itu problem penyebab orang masuk neraka sakor. Loh, kalau nggak sholat, apa kalian dulu nggak pernah berbuat baik, nolong orang, milih uang meriang, ya, bantu yang kekurangan, sedekah, atau mungkin ikut saum? Iya sih, ya mungkin begitu ya. Tapi persoalan sholat ini persoalan dasar. Kalau bahasanya Ustadz Das Latif ya, passwordnya ya, passwordnya. Bukankah miftahul jannah, kunci masuk surga itu mengucapkan la ilaha illallah? Iya, kuncinya la ilaha illallah, passwordnya kurang ngerti. Nah, ini Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, penjelasan analogi itu mungkin nggak saya prioritaskan lah ya, untuk memahamkan orang kenapa orang Islam harus sholat. Analoginya mungkin bermacam-macam, orang menerangkan bahwa tanpa sholat nggak bisa masuk surga. Tapi yang paling jelas adalah keterangan Allah di dalam surat Al-Mudaththir tentang orang yang masuk neraka ditanya masalah kakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Nah, jamaah Masjid Nurul Huda ini harus sudah clear masalah sholat. Harus mengerjakan sholat. Nah, masalahnya kemudian bagaimana meningkatkan kualitas sholat kita, karena tidak semua orang yang melakukan sholat selamat. Tidak semua orang yang melakukan sholat selamat. Kenapa? Ada yang Allah sebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat, hendak menunaikan sholat, isi diganduli males, rasa males. Asli ini megah banget nek ora isin karo mertuane. Kayak gitu. Jadi males banget nek tapi priwe ya mertuane nyok ustaz, misalnya begitu ya. Mertuane nyok ketua takmir masjid. Akhirnya isin. Ya orang kita klelet yang lakoni sholat. Kepriwe ya wong nyok urip sekitar masjid, masa ora sholat? Akhirnya ya sholat, tapi nunggu imam sudah sampai tahiyat akhir baru layu ya. Malesnya pol kalau untuk menjalankan sholat, mengambil wudhu, nah itu masalah. Jadi kalaupun melakukan sholat itu yura'unan nas,
sebab dilihat orang lain. Sholat ya sholat karena terpanggil adzan? Enggak. Loh kenapa? Mertuanya teka. Sebab mertuanya teka ya. Utawa sebab kancane biyen ning pondok datang. Jadi karena dilihat orang. Nah, model-model sholat yang malas, sholat yang ria, itu masih masuk kategori nglakoni sholat ning masalah ya, tapi masalah di dalam banyak ayat ya Allah mengingatkan. Yang paling kita hafal apa? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun ya. Celakalah orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan wala takum minal ghafilin, janganlah kalian termasuk orang yang lalai. Sampai Allah juga peringatkan hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu itu sholat yombok yao paham ngomong apa, yang kamu ucapkan itu apa ya. Oke, sampai di sini peringatan-peringatan ayat-ayat Allah ini kita jadikan landasan untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Kemarin saya sampaikan ya bahwa yang pertama kali kita lakukan atau kita wujudkan dalam menjalankan sholat itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Neng ati ki pancen wis krentek arep salat tenan. Ya, hadirnya hati. Secara global Bapak Ibu jamaah sekalian, hudurul qalbi itu arti lain dari pembahasan para ulama tentang al-khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat. Ya. Khusyuk dalam salat itu adalah hadirnya hati. Bagaimana hati itu hadir? Bapak Ibu sekalian, hadirnya hati itu dengan menunaikan adab-adab batin dalam sholat. Bukan adab dohir ya, bukan adab dohir, adab batin. Adab tapi perspektifnya adalah atine ya. Jadi ini konteksnya kita cara jawane ngaji rasa. Ngaji rasa nih. Ngaji ning sing ditata ya, sing diatur atine ya. Udu masalah pakaiane ya. Kemudian hadas, najis, berwudu enggak, itu saya tidak membahas syarat dan rukun salat dan tata caranya ya, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bacaannya bagaimana, enggak. Tetapi masalah atine sing arep nglakoni salat itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini nanti indikatornya memang amal dohir.
indikator hati itu apa, Pak? Amal dohirnya. Ya. Kalau di dalam Al-Hikam itu ada kalimat al-a'malu suwarun qaimatun. Amal itu, perbuatan itu gambaran, ya. Gambar sing keton. Gambarna apa? Gambarna isi hati. Orang Indonesia memang bilang dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Dalamnya lautan bisa ditaksir, bisa dihitung. Tapi dalam hati orang siapa yang tahu? Hati itu urusan Tuhan. Oh enggak, di dalam ibadah enggak begitu. Ya, konteksnya lain. Hati itu memang tidak bisa kita lihat, tapi kalau pengen tahu hatinya orang, lihat dari yang terucap. Kalau diucapkan itu bisa kerumu ya. Ya. Yang terucap dan teramalkan, yang diucapkan dan yang diamalkan. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Baghdha' itu benci. Benci itu hati apa perbuatan? Benci itu dalam hati. Kita tahu orang itu benci atau tidak? Tahu, bisa. Caranya rungokno bae omongane. Nek ngomongnya lanyap, ngomongnya cacah rucah, ngomongnya apa ya, elek-elek, nah akhirnya ketemu jebule kayak wong ora seneng nyong, bisa gitu. Betul nggak, Pak? Jadi dalam hati kita nggak tahu, tapi kalau ngerti omongannya dan perbuatannya kita bisa tahu atine. Gitu maksudnya, ya. Nah, jadi perbuatan itu mencerminkan apa yang di dalam hati. Nanti jangan kemudian kita khusus itu kan urusan hati, urusan diri kita dengan Tuhan. Oh ya enggak, ada indikator-indikator amal dohirnya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadirnya hati dalam sholat ini penting. Setidaknya pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholata lidzikri. Laksanakanlah sholat untuk ingat aku, kata Allah. Jadi carane eling maring Gusti Allah nglakoni sholat. Sholat kuwi sarana nggo eling maring Gusti Allah. Jelas sampai di sini, Pak? Oke. Bagaimana kalau kita sholat babar belas orang eling Gusti Allah? Nah itu masalah. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ngomong apa gitu. Jadi nggak ada ingat kepada Allah. Ini masalah. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, hati itu pikirannya tumuju maring Gusti Allah terus, mulai kang takbiratul ihram nganti salam, ora kemutan ontang, ora kemutan sawah, ora kemutan anake, ora kemutan dagangan itu hampir tangeh lamun. Ngertos tangeh lamun? Wangel. Sing wis 50 tahun salat ben tidak bisa wis salat wis takbiratul ihram Allahu Akbar ya kemutan kerjaane, kemutan utangi, kemutan macam-macam, nggih napa mboten? Nah, di sini hudurul qalbi itu
kita sederhanakan. Apa ya kita sederhanakan? Kita coba kita ringkas poin-poin penting untuk hati itu hadir. Satu, ada yang menyebut Bapak Ibu sekalian pas takbiratul ihram tok wis pokoknya pas takbiratul ihram itu eling Gusti Allah, Allahu Akbar siji ya, siji pas takbiratul ihram salam ben mergo mentono imam ora kebutan ki wis rampung gitu loh. Jadi seorang mikir bu sing dipikir apa bar salam langsung letas lunga ya kan ono sing bar salam assalamualaikum assalamualaikum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar langsung menyet ya ndak ora robik beli walidayya langsung menyet. Padahal Bapak Ibu sekalian itu di antara adab sholat ya, berjamaah ben nunggu bubar metu ka masjid itu ki angel bubar keluar masjid itu nunggu imam menyet imamnya isi bikin sedungga ya dengan saya gitu ya padahal kan sudah bubar ya. Nanti beda dengan masjid musafir ya, masjid di terminal bandara nguber apa namanya kendaraan. Kalau masjid seperti ini itu malah akan lebih baik makmum itu menunggu imamnya menyet. Lho imamnya ya kudu pengertian. Kurang gode-gode. Jadi itu salah satu adabnya. Oke. Pertama, hudurul qalbi, memastikan hati itu hadir ketika pas takbiratul ihram. Nomor loro, ini diantara saya belum ketemu dalilnya ya. Saya terus terang saya tidak ketemu dalilnya. Tapi ini yang pernah saya baca. Waktu takbiratul ihram. Yang kedua, waktu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuwi elek tenan mari Gusti Allah gitu loh. Ya, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi memang kalau kita sholat itu lambene kudu maumi, ngertos maumi nggih. Sholat itu bukan amal batin saja meneng ben lambene ora obah itu salah ya. Bacaan yang benar lambene obah kedengaran oleh telinganya sendiri ya. Aja keseron kok ganggu jamaah ya. Itu kalau membaca doa sehingga nanti ada bacaan-bacaan yang ditekankan untuk hadirnya hati ya, yaitu di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ada yang menyebut ketika dalam tahiyat membaca assalamualaikum ya. Assalamualaikum ayuhan nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi. Ya. Ketika membaca salam kepada Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Paling tidak kalau di buku ini saya yang baca ini itu pas takbiratul ihram ya, dan ditekankan pas takbiratul ihram. Ada yang pas ketika sholawat kepada Nabi, salam kepada Nabi. Ada yang menyebutkan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Dikit-dikit lah khusyuk dari awal sampai akhir itu. Apalagi seperti ulama-ulama yang nangis bahkan pingsan ketika membaca ayat Al-Quran tentang neraka sampai semaput, itu makom kita urung tekan kono ya, kita belum sampai itu. Tapi setidaknya wis puluhan tahun sholat yombok ya pas takbiratul ihram itu khusyuk gitu loh. Pas takbiratul ihram khusyuk eling maring Gusti Allah, manteng pikirannya itu. Bar kuwi kemutan maning
bebeknya ketimbang kemutan ayam, kemudian doke ketemu kemutan weduse, ya sawah macam-macam lah itu ya pancen menungsa, ya. Begitu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.